Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dia. Saya di sini akan memberikan tutorial tentang uji SPSS. Kebetulan di sini salah satunya untuk memenuhi tugas kuliah. Jadi kita sebelum ke sana kita harus tahu dulu nih konsep dasar uji Mann-Whitney ya. Konsep dasar uji Mann-Whitney adalah satu, uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dua sampel independen yang tidak berpasangan. Dua, uji Mann-Whitney merupakan alternatif bagi uji independen sampel t-test. Tiga, uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Empat, syarat dilakukannya uji Mann-Whitney adalah asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kemudian skala data, ordinal, interval, atau rasio. Nah, di sini aku sudah bikin contoh soalnya. Contohnya, apakah terdapat perbedaan hasil check-up kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dan yang tidak berpuasa? Oke, kita skip dulu ini ya teman-teman. Kemudian kebetulan aku sudah ngisi datanya di Excel, jadi ini aku udah punya. Angka 1 di sini dia menunjukkan tidak berpuasa, dan angka 2 di sini dia menunjukkan berpuasa. Sebelumnya, SPSS seperti ini. Nah, kita masuk ke variabel view. Nah, pertama, pada kolom ini, kolom name, kita isi dengan kadar gula. Di sini saya tidak menggunakan spasi ya, tapi saya menggunakan tanda penghubung, yaitu underscore. Oke, kemudian kolom desimal kita isi 0, kemudian kita label, kita isi dengan kadar gula darah. Oke, kemudian yang lainnya kita abaikan saja, nggak usah dipedulikan. Untuk baris kedua di sini kita isi dengan kelompok. Oke, kemudian desimal kita nolkan juga. Kemudian untuk value kita non, kita klik di sini. Nah, muncul tabel seperti ini, maka value ini akan kita isi dengan angka 1. Label kita kasih tidak berpuasa. Oke. Tidak berpuasa, kita add. Maka dia akan berpindah ke kolom sini. Kemudian yang kedua, kita kasih value 2, kita beri label berpuasa. Kita add lagi, kemudian kita klik OK, muncul seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kita ke data view. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita mau ngopi data. Nah, ini sampel 1 sampai 25. Kita akan copy, pindahin ke sini, paste. Nah, kemudian untuk kelompok kita juga akan copy. Oke, kita pindahin ke sini, kita paste. Sudah semua segini, udah tampilannya seperti ini. Habis itu kita masuk ke sini. Kita lihat toolbar di atas ini nih. Ini namanya toolbar. Kita pilih analyze. Kemudian kita pilih non-parametric test. Kita pilih legasi dialog. Kemudian kita juga pilih 2 independent sampel. Muncul seperti ini. Kemudian kita akan memindahkan ke kolom sebelah. Ke kolom test variable list sama grouping variable. Yang pertama kadar gula darah kita klik, kemudian kita mau pindah ke test variable list, kita klik aja yang panah ini, maka dia akan berpindah. Untuk kelompok kita juga sama seperti itu, tapi nggak di atas, di bawah. Grouping variable, kita mau ke situin. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pilih define group. Nah, untuk define group ini, dia muncul seperti ini. Grup 1 kita isi angka 1, grup 2 kita isi angka 2. Oke, continue.
Kemudian tes tipe, jangan lupa dicontreng Mann-Whitney. Terus kita oke. Kita muncullah seperti ini tabelnya, tes statistik. Sebelum ke sini kita harus tahu dulu nih. Pengujian statistik berdasarkan nilai Z dan probabilitas. Jika Z hitung lebih kecil Z tabel atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Terus, jika Z hitung lebih besar dari Z tabel atau nilai signifikansinya kurang lebih 0,05, lebih kecil atau lebih kecil lah ya, atau sama dengan 0,05, maka HO ditolak. Oke. Jadi kita lihat nih tabel kita bagaimana. Tabel kita ini. Sini ya. Nilai Z ini minus 3,972. Oke. Nah, ada minusnya di depan dan positif di depan itu tidak diperhitungkan. Artinya sama saja. Nilai Z hitung tersebut kita bandingkan dengan nilai Z tabel. Kebetulan kita dapat nilai Z tabel minus 1,96. Dan berdasarkan nilai Z dan nilai signifikansi di atas, yaitu di mana nilai Z hitung minus 3,972 lebih besar dari nilai Z tabel yang dia nilainya minus 1,96. Kemudian untuk nilai asimptotik signifikansi tutelnya 0,000 atau kurang dari 0,05. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa HO ditolak. Oke. Nah, kesimpulannya bahwa terdapat perbedaan secara bermakna antara kadar gula darah normal pada orang dewasa yang berpuasa dengan kadar gula darah orang yang tidak berpuasa. Oke. Jadi, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya, teman-teman, tentang uji Mann-Whitney. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar. Oke, terima kasih semuanya. Dah.